Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan dengan ayat 5 sampai 16. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambi dan sejumlah besar ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, penginjil Yohanes yang kita dengarkan tadi mengisahkan Yesus menyembuhkan seseorang di bait Allah di Yerusalem, dekat kolam Betesda. Jadi orang-orang itu meyakini kolam itu kolam ajaib. Ketika kolam itu mengalami guncangan, orang-orang sakit akan berebutan untuk melompat ke dalamnya dengan harapan mereka akan mengalami kesembuhan. Mungkin ada pengalaman yang pernah terjadi, sehingga keyakinan itu diwariskan secara turun-temurun dan dilakukan oleh orang-orang di situ. Dan dalam fenomena itu, suatu ketika ketika Yesus ke bait Allah itu dan dekat kolam itu, dia bertemu dengan seorang yang sakit. Jadi orang itu katanya sudah lama sakit. Jadi dia punya harapan agar bisa sembuh. Dan ketika dia melompat ke dalam kolam itu, jadi orang sakit itu adalah orang timpang, atau orang lumpuh, mungkin dikatakan seperti itu. Sehingga harapan itu yang semakin meneguhkan dia untuk terus berada di kolam itu. Mungkin suatu saat dia bisa melompat ke dalam, atau akan ada orang yang datang menyembuhkan dia. Hari ini kita mendengar bagaimana Yesus kemudian berjumpa dengan dia.
dalam perjumpaan itu Yesus tahu, dikatakan tadi oleh penginjil Yohanes ya, bahwa orang itu ya sudah lama mengalami penderitaan sakit itu, dan tentunya juga sudah lama mempunyai harapan agar mengalami kesembuhan setelah bisa melompat ke dalam kolam tersebut. Tetapi di sini Yesus kemudian mendekati orang itu dan menawarkan penyembuhan. Ya. Maukah engkau sembuh? Nah, itu pertanyaan Yesus. Jadi orang itu pada dasarnya sudah pasti mau ya. Dia menjawab, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang sudah turun mendahului aku. Jadi artinya di sini tereksplisit dia menjawab bahwa Tuhan, saya itu mau sembuh. Saya itu ingin mengalami kesembuhan. Tetapi pikiran dia hanya tertuju kepada keberhasilan bisa melompat di kolam itu. Dan fokus perhatiannya ke sana, bahwa kalau sudah melompat ke sana, sudah pasti harapan besarnya itu bisa mengalami kesembuhan. Jawabannya tadi itu. Dia tidak sadar bahwa di hadapan dia ini adalah Tuhan yang mengatasi kolam itu, atau mungkin Tuhan yang berkarya di dalam kolam itu. Jadi tawaran Tuhan itu sebenarnya adalah sebuah tawaran mulia, tawaran yang sungguh-sungguh merupakan suatu mujizat bagi orang itu, boleh dikatakan seperti itu ya, suatu rahmat yang besar ya, yang datang dari Allah sendiri, ditawarkan oleh Allah sendiri kepadanya. Pada akhirnya ya Yesus mendengar kata-kata dia ya, lalu mengalami menurunkan berkatnya, rahmatnya atas orang itu, lalu mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang itu pun bisa berjalan dengan suatu karya Allah yang sungguh luar biasa terjadi atas orang. Jadi orang itu tidak perlu lagi pergi ke kolam itu untuk mengalami kesembuhan, tetapi Allah sendiri yang datang kepadanya. Mungkin di sini mau mengatakan bahwa ada suatu fenomena baru yang terjadi di sana, bahwa orang itu tidak perlu lagi datang ke kolam itu, berebut-rebutan ke kolam itu untuk mengalami kesembuhan, tapi datanglah kepada Allah yang sudah mulai berkarya di tengah mereka, Allah yang sudah ada di tengah-tengah mereka pada waktu itu. Hanya saja orang-orang itu kan belum sampai ke sana kesadarannya. Mereka masih berkutat pada tradisi lama ya. Jadi mereka masih berjuang pada tradisi lama, mempertahankan tradisi lama itu, sehingga melupakan kehadiran Allah yang sudah ada di tengah mereka pada waktu itu. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, hari Sabat juga menjadi masalah di sini. Ketika orang-orang Farisi itu ya, atau orang-orang sejenisnya, sekelompok mereka melihat orang tadi itu sudah berjalan. Mengapa engkau mengangkat tilam sementara ini hari Sabat, kata mereka. Lalu dia mengatakan, ya, ada orang yang mengatakan untuk saya mengangkat tilam ini dan saya berjalan. Siapa dia? Saya tidak tahu, kata orang itu tadi waktu itu. Nah, setelah di dalam bait Allah, orang lumpuh tadi itu berjumpa kembali dengan Yesus dan mengatakan, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Kan Yesus mengingatkan dia supaya bersyukurlah kepada Allah atas apa yang kau alami, tidak melakukan lagi kesalahan yang sama yang membuat engkau berada dalam posisi itu. Dekatkanlah dirimu dengan Allah, mengucapkan syukur padanya, dan berbuatlah baik bagi sesama. Kiranya itulah pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya. Tapi orang itu keluar dan memberitahukan kepada orang-orang Farisi tadi itu ya. Dan orang-orang itu pun berusaha mencari Yesus dan menganiaya Yesus, tapi Yesus kemudian menghilang dari tengah-tengah mereka. Teman-teman, saudara-saudari, mungkin pesan yang kita petik dari sini adalah Allah itu ya senantiasa berkarya dalam pengalaman penderitaan manusia. Hanya kita sebagai manusia itu ketika berada dalam situasi seperti itu ya, susah sekali untuk menemukan Allah. Mungkin saya, saudara semua, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat, bacaan hari ini mengajak kita semua untuk membuka iman kita, membuka mata hati kita, mendengarkan Allah
yang bersabda kepada kita dan membuka penglihatan kita akan Allah yang berkarya senantiasa dalam hidup kita, dalam pengalaman kehidupan kita. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.